Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa beberapa pair yang ada di dalam market. Jadi sebelumnya kita ada entry di area ini ya. Ini karena di sini ada fair value gap. Area fair value gap ini di respect, bahkan di sini saya lihat ada liquidity. Ya, liquidity kalau kita lihat di 4, ini ada liquidity internalnya kalau berdasarkan D1 ya. Karena ternyata ketika ambil liquidity ini ada respect. Di respect. Jadi kita lihat di sini ada konfirmasi entry. Dia membuat market structureship. Ini ada yang buat liquidity grab. Kemudian ada fair value gap. Jadi target TP kita kemarin ada di 2 area ya. Di sini adalah area order block. Ini target TP pertama. Kemudian di sini ya. Untuk target TP pertama itu sudah terpenuhi. Ya, kemudian selanjutnya kita lanjut ke TP2. Ya, TP2 kemarin ternyata kalau saya lihat di sini sebenarnya dia sudah ngebreak area ini ya. Ya, kita ngebreak area ini. Jadi kita kemarin TP juga di sini karena dia sudah tidak kuat naik ya. Untuk di sini kemarin kita masih hold karena di sini dia sebenarnya membuat market structure break ya. Ini dia membuat market structure break. Ternyata dia turun, dia membuat market structure shift kemudian turun. Jadi kita TP kemarin di area ini ya. Kita nunggu dulu drop ya. Drop kemudian kita pasang stop loss di area ini. Ya, karena ini adalah area market structure shift. Untuk selanjutnya ya, kita lihat di daily. Kita coba hapus dulu, kita analisa lagi ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kita masih akan cari buy karena dia sudah berada di area diskon ya. Diskon bahkan ini adalah area OTE, optimal trade entry. Jadi kita akan tunggu nanti di area ini ya. Area order block. Kita tunggu di area order block. Kemudian kita lihat di sini ada liquidity ya. Kita tunggu diambil dari liquidity ini. Kita pakai yang panjang. Ya, kita tunggu dia ambil liquidity ini ya. Karena sebenarnya dia udah di area diskon ya. Jadi kita cari, nanti analisa kita akan seperti ini ya. Akan analisa kita seperti ini. Dia ambil liquidity ini, kemudian ambil order block, naik ya, naik. Baru kita cari konfirmasi entry di 2 area ini ya. Dengan target TP bisa di area ini ya, bisa di area ini. Kemungkinan kita bisa ukur ya, kalau dia ambil ini ya, ini adalah target TP kita. Jadi ini adalah analisa dari SAUSD ya. Ya, analisa di daily adalah seperti itu. Selanjutnya USD CAD. Ya,
USD CAD ini ada order block, ini ada order block kemarin diambil ya, kita coba lihat dulu ya. Ini kita kemarin ada entry di sini ya, karena dia sebenarnya ambil dari ini order block. Kalau saya lihat dia lebih ngambil dari fair value gap sebenarnya, dia 4. Oke. Order block di atasnya, di sini ada fair value gap, dan itu kita anggap liquidity-nya ya. Kemudian dia ketika ambil dua area ini, order block dan liquidity yang ada di atas, dia mengalami penurunan dengan disertai dia membuat market structure shift ya. Kemudian di M5 M3 dia ngebreak ini ya. Jadi kita kemarin ada entry di sini dengan target TP kita adalah di area fair value gap di sini ya. Dan ternyata ketika ambil ini area order block dia naik ya, dia naik. Jadi kemarin kita coba entry di area ini ya, di area ini, namun nggak diambil ya, langsung naik, dan saat itu berada di sini ya, di sini ya, berada di sini. Sebenarnya di sini kita juga sudah bisa entry ya, entrynya berada di dalam sini, tetap ya, entrynya di area yang sama. Oke, dia berada di area OTE ya, kita entry di sini. Ternyata apa? Ternyata dia tidak ambil, tapi sebenarnya targetnya juga nyampe nih, TP pertama sini ya, TP pertama sebenarnya di sini ya, ini udah terpenuhi TP-nya. Kemudian ternyata dia naik lagi ya, naik lagi. Kita akan cari entry, kita hapus dulu ini, kita akan cari entry di sini. Ini ada liquidity ya, liquidity, reset liquidity ya, ini liquidity-nya lumayan bagus ya. Kita akan nunggu di area liquidity karena dia sudah berada di atas ya. Ini areanya, berarti dia berada di area premium ya. Jadi kalau berada di area premium kita cari sell, kalau berada di area diskon kita cari buy ya. Kita akan cari liquidity nih, seperti ini. Atau bisa juga ini kita lihat nanti apakah dia ada membuat konfirmasi entry. Ini dua area, jadi dua area ini kemungkinan dia akan diambil, di sweep kemudian turun. Nah, ini adalah analisa kita. Kemudian EUR/USD ya, EUR/USD kita ada entry ya di sini. Ini kemarin kita sudah jelaskan kenapa kita entry di sini ya. Ini adalah udah hit TP ya, kita ambil TP kemarin di sell set liquidity, ternyata dia turun lagi. Dengan acuan entry kita kemarin adalah nih, ini adanya ya, ini kita anggap dia mengsweep liquidity ini
mensweep liquidity ini sebagai HTF-nya. Kemudian kita entry. Ini kita gambar kemarin. Ini dia buat liquidity, ambil liquidity naik buat manipulasi, kemudian turun buat market structure shift. Kita ambil dari order block ya. Di sini adalah order blocknya. Ya, order block kalau kita lihat di nggak kelihatan, di M15 yang kelihatan order blocknya. Ini adalah alasan kita entry. Ya, selanjutnya ya ini kemungkinan akan turun ya. Selanjutnya kalau kita ukur ya, ini swing low, swing high. Jadi yang bagus adalah kita entry di area ini. Kita entry di area ini. Dan kemungkinan kalau kita lihat ini akan turun sampai area ini. Dan kita lihat nanti ini juga sebenarnya ada order block, tapi dia berada di tengah-tengah. Tapi kita garis, tetap kita garis. Ya. Kita akan cari nanti area ini. Tapi areanya kurang bagus ya. Kalau dari segi order blocknya ini bagus, tapi posisi areanya ini tidak terlalu bagus ya, karena berada di tengah-tengah nih, berada di tengah area antara diskon dan premium ya. Berarti sebenarnya kalau bagus tuh adalah berada di area ini ya. Nanti kita lihat nih sini. Kemudian USD CHF ya, USD CHF ini sebenarnya kita mau entry kemarin di area ini. Ini sebelumnya kita coba entry di area ini ya. Kenapa kita entry di area ini? Ya, diambil order block. Ambil order block kemudian turun. Di sini ada beberapa konfirmasi, ini ada konfirmasi. Kalau kita lihat ini lebih ke SMT. Seharusnya ketika berada di sini ini bagus ketika ini ya, ketika ini turun set ini akan bisa jauh sampai kemungkinan area sini ya. Namun dia turun dulu ya, bahkan dia membuat ini manipulasi ya. Ini juga harus hati-hati ketika dia ambil ini kemudian buat manipulasi, tapi area ini masih tetap direspek ya. Kita lihat, jadi ketika kita mau ambil ini ya, kita lihat area yang kemungkinan TP nya ada di mana, ada di area ini ya. Ini adalah fair value gap dan ini ada liquidity. Jadi liquidity ini diambil ya. Kita lihat ini ya, kita TP di sini terdekat. Selanjutnya kita cari lagi entry nanti ini di area sini ya, di area ini. Ini ada fair value gap ya, fair value gap. Kemudian di sini ada liquidity. Jadi kita tunggu di area ini, kemungkinan bisa seperti ini ya. Nah, ini adalah analisa kita. Kemudian AUD USD ya. AUD USD ya, AUD kita juga ada entry ya. Kita coba entry juga kemarin
meskipun dia tidak ambil dari liquidity ini, ternyata di sini dia, kita lihat di sini ada liquidity juga. Liquidity ya, ini basic liquidity, ini juga liquidity ya sebenarnya, liquidity. Ya, jadi kenapa kita entry di sini? Kita lihat ya, ini sebenarnya bagus ya. Kita lihat dia membuat manipulasi di sini. Ini adalah liquidity grab. Kalau ini sebagai HTF ya, HTF ini liquidity grab. Kemudian di sini dia membuat market structure, dan saya lihat ada displacement di sini. Jadi kita entry di area ini. Ya, entry di area ini. Dan ini meski fair value gap, awalnya dia fair value gap tapi ketutup ya. Ketutup, namun ketutupnya dia tidak penuh. Jadi kita namakan ini sebagai IFG. Ada yang bilang sebagai IFG, dan ini biasanya masih dipakai. Ya. Ini reversion fair value gap. Dengan target TP adalah area ini. Ya. Target TP di area ini. Ini ada fair value gap. Ya, jadi fair value gap ini adalah imbalance. Jadi sudah target ya. Kita coba gambar ini ya. Kita lihat sebenarnya di gambarnya seperti ini. Turun. Naik lagi. Baru turun ya. Turun. Ini dia membuat liquidity. Ya, ini sebenarnya liquidity ini bisa diartikan sebagai manipulasi ya. Akumulasi, manipulasi, dan distribusi ya. Ini dia sebenarnya akumulasinya di area ini. Kemudian ngebreak. Ngambil stop loss yang ada di atas. Ini kita anggap sebagai market structure ya. Kemudian naik lagi. Kita ambil fair value gap, order block, atau BPR bisa. Atau breaker block ya. Kita bisa ukur ya pakai OTE. Ya. Kita lihat apakah dia berada di OTE. Oke. Ini ya. Ya, dia berada di OTE. Ya, berada di OTE. Nah, ini sebenarnya cara kita entry-nya. Oke, PPUSD. Ya, kita kemarin mau coba entry di area ini ya. Coba entry di area ini saat dia berada di sini, mengebreak area ini. Kita ambil EVG fair value gap ya. Ya, karena dia nggak diambil ya. Ini tidak kena. Ternyata kalau kita lihat di H4, dia ambil dari fair value gap di H4 nih. Ini fair value gap di H4. Ya, ini ada fair value gap di H4. Ini hack time frame-nya. Ini lebih ke SMT ya. Ya, kita coba entry di sini. Ternyata tidak kena. Bahkan dia ambil di fair value gap H4. Dan target sudah terpenuhi.
sini, kemudian di M15 ya ambil ini sebenarnya bisa entry di area ini, ini kelanjutan arah market ya, seperti itu. Kemudian kita lihat di mana kita ya paling bagus adalah area ini ya, karena dia berada di area OTE atau diskon. Ini pas di area OTE ya. Namun kita juga bisa lihat ini ada order block, ini kemungkinan ditembus ini ya. Apakah kita bisa sell? Kita akan cari area yang bagus untuk sell. Belum, tunggu kembali ya. Kemungkinan kita cari di area ini ya, dengan syarat dia kembali ke sini. Nah, kita cari ya, ini kalau kita mau sell. Kalau kita mau buy yang paling enak adalah di area ini ya, di area ini, karena ini adalah area fair value gap dan kelihatan clean banget ya, clean banget. Dan ini ada order block sebenarnya, this area fair value gap dan order block. Jadi kemungkinan dia ambil sampai area ini. Nanti kita lihat ketika berada di dua area ini, kita akan cari juga nanti entry di area ini jika sudah menemukan area yang bagus atau konfirmasi untuk sell. Kemudian NZD USD oke. Sama kita kemarin coba entry di sini ya, karena dia order block, ada order block di sini di H4 keluar satu ya, sama H1 ini. Kalau D1 sorry, kalau D1 order blocknya adalah ini ya. Kalau H4 sebenarnya kalau D1 ini udah diambil duluan ya oleh ini. Berarti kalau kita lihat yang clean, yang bersih adalah area ini yang belum tersentuh ya. Ini order blocknya, ini adalah area yang bagus. Nah, ini udah kesentuh dan ini ada liquidity, ini bagus ya, ada liquidity. Jadi ini adalah area manipulasi ya, area manipulasi. Kita kemarin tunggu di sini, ternyata dia tidak kembali ya, tidak balik ke area ini, langsung turun ya, karena ini market structure shift-nya. Kalau kita misalnya coba cari di M5, bisa nggak M5? Oh, M5 ini bisa, M5 bisa ya. Kalau ambil M5 sebenarnya bisa ini ya, M5 market structure shift dan di sini breaker block ya. Jadi kita ambil breaker blocknya kalau misalnya M5. Tapi kalau M15 kita tunggu di area ini. Dan sekarang sudah nyampe target, jadi nanti kita cancel nih. Selanjutnya kita juga ada entry di GPP JP ya. GPP JP kita perhatikan. Oke, kenapa kita entry di sini? Karena ada BSL liquidity ya. Ini adalah BSL, BSL liquidity di D1. Kemudian kita lihat ini dia membuat market structure shift ya, tapi kita belum entry karena area ini enggak bagus ya, meskipun di sini ada order block. Kalau misalnya kita entry di sini juga boleh, tapi saya biasanya
harus ada displacement. Kemudian di sini ini ngebreak, yang ngebreak lagi marker structure break. Ini marker structure shift pertama, tapi belum ada displacement. Ini marker structure break ya. Dia membuat lagi marker structure break. Nah, ini baru kelihatan di sini ada displacementnya. Di mana displacement? Di sini. Displacement dan fair value gap. Dan di atasnya juga ada order block. Ya. Kalau kita ngambil order block boleh, tapi biasanya order block itu rawan untuk tidak keambil ya. Jadi area ini, tapi TP-nya, SL-nya harus di atasnya, tetap di atasnya. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Ini adalah HTF, sorry. Kita coba di 15. Gambaran kita sebenarnya seperti ini. Ini adalah HTF. HTF besar, tadi daily kita pakai, ini ada liquidity di sini. Kemudian market membentuk seperti ini. Ya. Jadi polanya sama. Ngebreak. Ya. Ngebreak. Ini market structure shift. Dia naik lagi karena kita tidak menemukan ada displacement. Ya. Baru di sini ternyata ada displacement. Kita ambil di area ini. Ya, seperti ini. Kita entry-nya berarti di area ini. Ya. Ini HTF, kemudian dia membuat liquidity grab. Liquidity grab, ini market structure shift. Dan ini tadi lihat ada order block tapi tidak terlalu clean. Baru di sini kita ada lihat fair value gap dan order block. Ini ada fair value gap, di atasnya ada order block ya. Selanjutnya adalah EUR NZD. Jadi kita ada entry di EUR NZD ya. Ini masih berjalan. Kita entry karena di sini ada this liquidity. Ada liquidity. Kemudian di sweep ya, liquidity ini di sweep. Liquidity di sweep. Kemudian ini dia buat manipulasi ya. Sorry. Dia buat manipulasi. Oke. Manipulasi dia ambil market structure shift. Dan ini ada displacement. Ya. Jadi kita ambil di area ini dengan target di sini ya. Ini biasanya bisa jauh nih targetnya. Tapi kita ambil sini dulu. Ya, mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.